Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara seiman, seakidah, sekeyakinan dan seperjuangan yang saya muliakan, dan semoga Allah selalu memuliakan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang sudah masuk Islam. Wa rizqo kafafahu, diberikan rezeki yang cukup, rezekinya banyak, diberangkatkan dari Indonesia ke Korea, rezekinya cukup. Wa qanatullah, Allah memberikan rasa hati ini cukup, puas dengan rezeki yang kita dapatkan. Bima atadahu, dan dia pun mensyukurinya itu. Maka syukur beruntung kata Rasulullah. Beruntung orang yang sudah masuk Islam diberikan hidayah, apalagi kita Islamnya nasabiah, turunan. Kalau lahirnya kayak orang-orang di Korea mungkin begitu kita Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga Islam. Hidayah itu masuk ke kita sehingga di Korea pun, walaupun dalam musim yang dingin, badan silnya mampu, masih continue, masih istiqomah di masjid. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Pantas Nabi wa ma yantiqu anil hawa, yang diucapkan Nabi bukan berdasarkan nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tapi melainkan wahyu dari Allah. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang sudah masuk Islam. Jadi kita mudah-mudahan termasuk golongan itu. Amin. Amin. Hadirin yang saya muliakan, tema hari ini tentang cinta. Ada hadis, cintailah sesuatu itu al-habibah kahaunan ma, cintai sesuatu sekedarnya saja. Tapi kali ini pertahankan cintamu sampai titik darah bisa. Ini perlu perjuangan. Mulai dulu. Beberapa hari yang lalu saya dikejutkan dengan kabar yang akan dari Indonesia, dari teman kita yang sudah pulang dari Korea. Dia jemaah dari Ansan, anak Semarang, dia harus meninggal di Korea. Ini mengejutkan kita semua. Dan tragisnya hanya uang sekitar 50.000 rupiah. Nyawa melayang, dia masih muda, dan saya tahu persis dia aktif di Masjid Ansan karena saya beberapa kali ngisi di Ansan, dia ada. Dan dia juga termasuk yang aktif menyambut saya di sana di Ansan. Ini mengejutkan sekali. Maka dalam subuh ini saya kutip sebuah hadis, dikutip dari kitab Al-Musnad Ibnu Hanbal. Yang berkata di sini an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ara'aita in ja'a rajulun, bagaimana kalau seorang laki-laki datang menghadapku, mali, dia akan merebut hartaku, akan merampas hartaku, akan mengambil hartaku. Laki-laki datang tanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, menurut pendapat engkau, kalau ada seseorang datang untuk merampas hartaku, untuk mengambil harta milikku. Qala Rasulullah pun menjawab, a'tihi malika. Qatiltu a'tihi malika. Pertahankan hartamu. Lawanlah. Kalau bahasa gampangnya kita lawanlah. Laki-laki ini bertanya lagi, kaifa qatalani? Bagaimana kalau dia membunuhku? Rasulullah menjawab, wa anta syahid. Jika kamu yang terbunuh, maka kamu adalah artinya syahid. Jadi
kalau kita dirampok, mempertahankan harta kita, cinta kita ke dunia sampai titik darah penghabisan, kalau matinya mempertahankan harta kita, Rasulullah menjawab, fa'anta syahid. Jadi jawabannya, kita mati syahid. Dengan catatan, kalau tetangga sebelah kita lapar, kita pulang dari Korea, kita punya uang, tapi sedekah kita tidak ada, terus tetangga kita ngintip ke rumah kita lalu bunuh kita, ini hukumnya lain. Berarti memang kita pelit. Jelas? Jelas. Jadi jangan dibalik hadis ini nih. Bisa jadi karena sedekah itu hak-haknya orang yang tidak ditunaikan oleh kita, maka kita pun digorok oleh orang lain. Di sini sangat mengejutkan kita. Dan mungkin sasaran TKI Korea juga untuk dengan Zaid. Mana Zaid? Jadi ini harus hati-hati. Dan seperti biasa, tadi subuh adalah kajian tentang amalan, dan khusus amalan ini pun berkaitan dengan doa keselamatan kita. Ketika mengadakan perjalanan, doa ini juga pernah saya sampaikan, ikuti dari kitab Al-Musnad Ibnu Hanbal, diriwayatkan dari sahabat Nabi Utsman bin Affan, beliau yang bergelar Guru Nur Ain, beliau dua cahaya karena menikahi dua putrinya Rasulullah. Ini luar biasa, seorang sahabat Nabi yang tidak ada bandingannya menikahi dua putrinya Rasulullah. Maka dia gelarnya Guru Nur Ain, dua cahaya yang berkilau. Luar biasa. Dia yang meriwayatkan hadis dan diriwayatkan kepada anaknya. Namanya Aban Ibnu Utsman an Rasulullah, dari Aban, dari Utsman abahnya, kemudian dari Rasulullah. Sami'tu Utsman bin Affan, kata Aban, saya mendengar dari Utsman. Kemudian Utsman qala sami'tu Rasulullah, dia Utsman mendengar dari Rasulullah secara langsung. Jadi hadis itu ada yang sa'altu, bertanya, ada yang maradu, melihat. Nah yang ini sami'tu, Aban mendengar, Utsman mendengar dari Rasulullah langsung. Apa bunyi teks hadisnya? Tadi saya baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'aslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Apa ya doa ini ya? Udah apa ya? Sudah pernah saya sampaikan, jadi dihafalin lagi. Dengan kondisi negara kita yang keamanan yang sangat seperti itu, doa ini dibaca. Apa arti dari doa yang tadi saya bacakan, doa Arab ini? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, yang dulu ma'aslihi syai'un, tidak akan ada, la yadur, tidak akan ada yang berbahaya, syai'un, sesuatu pun, syai'un fil ardi wala fis sama, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Tidak ada yang berbahaya kepada dirinya, sesuatu pun yang berbahaya untuknya yang ada di langit dan di bumi. Wa huwa sami'un, Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Itu artinya. Nah itu dibaca salah kata marot. Nah, kalau yang ini disebutkan, saya jarang menyebutkan berapa kalinya, tapi untuk hadis ini saya sebutkan salah kata marot karena Rasulullah memang menyebutkannya dibaca 3 kali. Bagaimana statusnya? Ada hadisun sahih. Imam Ahmad bin Hanbal ada hadisnya adalah sahih. Jadi saya jarang menyebutkan berapa kalinya. Kalau yang hadis ini saya sebutkan salah kata marot karena memang Rasulullah menyebutnya dibaca 3 kali. Lam tusibhu waja'adu bala. Barang siapa yang sudah membacanya 3 kali, waja'adu bala, maka tidak akan tertimpa musibah yang datang yang mendadak. Datangnya mendadak, musibah yang datang. Musibah itu bisa datang orang yang tidak baik, ingin menggorok leher kita, itu juga bagian namanya dari musibah. Ada yang ingin mengambil istri kita, ada itu. Tapi kalau TKI Korea malah senang dapat istrinya, ganti yang baru lagi. Nah ini masalah ini. Astagfirullah. Itu juga musibah. Maka doanya kalau dibaca sore, kalau dibaca pagi 3 kali,
maka sampai sore tidak akan ada bahaya yang datang yang mendadak kepada kita. Rasulullah yang bersabda. Kemudian salasata marrat man qalaha hina yusbihi, salasata marrat, kemudian diucapkan pagi maka sampai hatta yumsi, tidak akan ada bahaya sampai sore. Kemudian diucapkan lagi malam, salasata marrat yumsi hatta yusbihi, tidak akan ada sampai paginya, tidak akan ada bahaya. Jadi malamnya yang berjalan berangkat dibaca doa ini. Hafal ya? Insyaallah. Itu diistiqomahkan, didawamkan, dibaca setiap pagi subuh baca. Kemudian sore habis sholat asar atau sholat maghrib baca lagi. Nah, istri kita juga diajarkan, anak kita juga diajarkan. Doa ini kan pendek. Nah, doa berjalan ini dibaca. Jadi biasakan baca doa ini. Kemudian kalau yang hafal surat ayat kursi juga ditambahin dengan ayat kursi. Kalau yang hafal ayat kursi. Nah, ini doa perlindungan untuk diri kita. Ini penting. Kalau kita menyepelekan hal-hal kecil seperti itu, ya, menganggap doa ini tidak penting atau menganggap tidak sunnah atau apa, jangan sampai nanti malah bahaya itu datang kepada kita. Contohnya itu teman kita kemarin itu dengan nasib sangat tragis. Sekali lagi saya mohon didawamkan doa ini setiap sholat subuh dan maghrib atau sholat yang bisa, yang penting dibaca doa ini. Didawamkan minimal 3 kali karena hadis ini menyebut 3 kali. Kalau banyak tambah lebih bagus, tapi minimal 3 kali sebut hadisnya memang menyebutkan 3 kali. Kalau bacaan sekali nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa sekali, misalnya sekali, karena mungkin dengan sekali sudah mantap akan selamat gitu. Nah di ujung ini Rasulullah menyebut insya Allah. Jadi kalau Allah yang mengundang, jelas ya? Jelas. Karena Aban yang meriwayatkan hadis ini pernah menderita penyakit lumpuh. Yang meriwayatkan hadis ini, yang mengajarkan hadis ini, yang mendengar langsung dari bapaknya dari Utsman bin Affan, lumpuh. Orang yang pernah diajari doa ini bertanya ke Aban, ya Aban, kenapa kamu punya doa itu kok lumpuh? Dia bersyukur, demi Allah, Aban, demi Allah. Ketika terjadi penyakit lumpuh itu, awal datangnya lumpuh itu, saya lupa membaca doa itu. Beda demi Allahnya kita sama demi Allah sahabat. Jelas ini. Beda demi Allahnya kita dengan demi Allahnya para sahabat dan para tabi'in. Kalau mereka memang sebenarnya, kalau kita demi Allahnya kan ada maunya. Itu terutama yang ahli meraih wanita ya. Ya. Nah, terus saya seperti cerita wanita nanti hanya ini yang kalau bercinta, insya Allah tanggal 4 saya ada undangan di Dejon, nanti di sana. Itu ada kisah cintanya sedikit sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.